بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Kahfi serta jajarannya, yang saya muliakan, yang saya hormati Majlis Ta'lim ibu-ibu yang luar biasa, yang saya muliakan, yang saya hormati hadirin hadirat di hari yang penuh berkah hari Jumaat ini, yang saya muliakan, yang saya hormati qari'ah kita yang kecil itu, tadi namanya siapa? Az-Zahra, Masya Allah. Luar biasa, senang dan bahagia sekali pasti orang tuanya dan semua yang tadi saya lihat ibu-ibu. Mana yang lagi baca Quran itu? Di mana? Oh, lagi ada di sini. Betul. Subhanallah. Dan nanti anda akan lebih bahagia lagi insya-Allah karena kita lagi syuting Hafiz Indonesia. Sudah pernah nonton Hafiz Indonesia? Itu program almarhum Syekh Ali Jabir yang di RCTI. Setelah almarhum wafat, alhamdulillah diamanahi saya lanjut. Kita sekarang lagi siap-siap. Subhanallah. Yang ada banyak yang ikut. Tapi yang luar biasa, begitu lihat anak yang kecil ini, saya ingat mereka. Ada 3 tahun ini, ada 3 sebesar anak yang tadi ini, kecil. Tapi subhanallah, ada yang 12 juz dan 30 juz. 30 juz. Bacaan yang luar biasa. Umurnya 7 tahun. 7 tahun hafalannya 30 juz. Bacaan yang indah. Fasih. Tahu kalian, itu Hafiz Indonesia sistem musabaqah. Jadi artinya sistem musabaqah apa? Masuk awalnya 30 orang. 30 anak ini harus setiap hari ada yang pulang, ada yang keluar. Harus. Yang pusing siapa? Kita sebagai diwan jurinya. Yang pulang siapa? Semuanya hebat, semuanya mantap, semuanya bagus. Sampai kita bahas hal yang kecil dalam bacaan mereka. Karena harus ada yang pulang, harus ada yang keluar. Hal yang kecil. Oh, bibirnya kurang moyong. Sampai gitu. Dia baca ini luar biasa. Luar biasa. Jadi alhamdulillah, karena itu saya bilang bismillah aja. Kalau belum punya rumah tahfiz, buka rumah tahfiz aja. Di masjid. Kalau memang anak-anak ini, subhanallah, anak ini siap. Anak kita siap mau. Kasih, berikan kesempatan aja. Dan mereka rata-rata kalau sendiri gak mau. Kalau suruh baca di rumah gak mau. Tapi kalau sama jemaahnya, sama anak-anak yang lain, luar biasa. Cepat belajar. Cepat belajar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi minta bahas sesuatu yang mulia. Sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelum kita bahas tentang Al-Quran, hidup mulia dengan Al-Quran, sebelum kita bahas
harus kita tahu dulu, kita mau apa? Karena innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Terus, Anda sekarang mau apa? Baru boleh saya bahas. Artinya apa? Sekarang, semua jemaah di sini, saya yakin, mereka faham dan tahu dan yakin Al-Quran kalamullah. Betul? Al-Quran ini mulia. Dan sesuatu yang mahal sekali. Saking mahalnya Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala Al-Quran berhuruf. Berhuruf. Saking mahal, bukan berayat, bersurat, berkata, tapi berhuruf. Saking mahalnya. Dan begitu satu hurufnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Artinya apa? Artinya, Anda mau baca Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. 27 huruf. Pahalanya berapa? 200. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Mahal atau tidak? Al-Quran ini bunuh berkah, kata Allah. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. Kalau kita bahas berkah Al-Quran, berkah umur, berkah harta, berkah keluarga, berkah tempatnya, semuanya menjadi berkah bersama Al-Quran. Al-Quran sumbuhan kalian, kata Allah. Artinya, sakit apapun baca Al-Quran akan sembuh. Di sini, di Indonesia, masih banyak salah terjemah hadis ini atau ayat ini. Oh, Al-Quran obat. Mohon maaf, salah. Tidak boleh bilang Al-Quran obat. Karena banyak orang sakit minum obat tapi belum sembuh-sembuh, betul? Doktornya luar biasa, rumah sakit luar biasa tapi belum sembuh. Di sini kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Sumbuhan kalian Quran. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit apapun baca Al-Fatihah 7 kali, taruh tangan kanan atas sakitnya, akan sembuh. Rasulullah adalah wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Rasulullah, sakit apapun taruh tangan kanan atas sakitnya, kepalanya, datanya, kakinya, baca Al-Fatihah 7 kali akan sembuh. Sudah selesai. Tak ada ragu-ragu di sini. Buktinya apa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita faham, Al-Quran ini bukan cuma pahala, bukan cuma akhirat, bukan cuma surga, tapi banyak untungnya, banyak manfaatnya di dunia untuk urusan dunia dulu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalanan dari luar kota menuju ke kota Madinah. Dalam perjalanannya makanan minumannya habis. Lewati satu kampung. Minta tolong, makanan minuman kita habis, bantu.
ternyata mereka itu kikir belit, tidak mau bantu, tidak mau kasih apa-apa. Sahabat lanjut, tidak jauh sudah malam, mereka istirahat. Tiba-tiba malamnya, kalajengking gigit kepala desa itu. Mereka cari obat, gak ada manfaat. Orangnya demam panasnya luar biasa. Udah hampir mau meninggal dunia, mau mati. Salah satu jamaah mereka di situ, coba cari jamaah yang tadi lewat, kejar mereka, mungkin mereka punya obat. Dikejar sampai ketemu. Ini tolong bantu kita, kepala suku kita digigit sama kalajengking. Jadi tolong bantu. Kata sahabat, ya kita ada obatnya, bisa bantu, tapi tidak mau, bayar dulu. Bayar dulu. Ya, tadi kita minta makan enggak mau kasih, bayar dulu. Udah, oke, kita bayar, kasih berapa kambing, makanan, minuman. Datang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana orangnya? Ini orangnya. Dia duduk, baca Al-Fatihah 7 kali tiup. Dia berdiri, tidak ada apa-apa. Di sini tidak ada suntiknya. Tidak ada suntiknya. Tidak ada apa-apa. Cuman Al-Fatihah. Cuman Al-Fatihah. Saking kuatnya Al-Fatihah, kuatnya kalamullah ini bisa menghilangkan racun yang sudah ada dalam badannya. Ini kekuatan Al-Quran. Al-Quran ini untuk segala urusan. Ada urusan, ada kegiatan, ada apa aja. Silahkan baca Al-Fatihah dulu, baru lanjut. Kenapa ulama kita, kiai-kiai kita, habaib kita bilang apa? Kalau dia lagi mau doa atau buka majlis ta'lim apa? Al-Fatihah. Kenapa? Kekuatannya luar biasa. Menselesaikan urusanmu. Saking kuatnya Al-Fatihah ini, kata ulama, selalu anda pakai Al-Fatihah. Kalau belum hafal doanya, belum belajar doa, baca Al-Fatihah aja cukup. Saking mahalnya Al-Fatihah, kekuatannya luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Allah sebutkan khususan Al-Fatihah dulu, 7 ayat Al-Fatihah baru, dan Al-Quran. Allahu Akbar. Saya mau salat, baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai minal jinnati wan nas. Allah, salatnya sah atau tidak? Salatnya sah atau tidak? Kalau saya salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, selesai Al-Fatihah, waladdallin, amin, Allahu Akbar. Salatnya sah atau tidak? Ini membuktikan Al-Fatihah satu hal yang luar biasa. Yang luar biasa. Selalu baca Al-Fatihah. Ampuni segala dosa-dosanya berkat Al-Fatihah. Selesaikan urusannya berkat Al-Fatihah. Al-Quran semuanya punya kekuatan yang luar biasa. Buktinya apa? Sekarang ada yang kena sihir kan? Ada yang kena sihir kan? Datang ustaz, datang kiai, dia baca. Dia tidak mukul orangnya. Dia tidak bilang, cuman baca. Baca Al-Fatihah, baca Quran, apa yang terjadi? Oh, berhenti, saya lagi pakar. Padahal cuma baca. Ini buktikan Al-Quran ini sesuatu yang kuat sekali. Innal syaitana, kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang ada dalamnya bacaan surah Al-Baqarah. Lari, tak bisa.
kekuatan Al-Quran ini. Berarti kalau anda selalu bersama Al-Quran, anda menjadi orang yang kuat. Kuat zahirnya dan kuat batinnya. Ini Al-Quran. Bersama Al-Quran selalu ditemani oleh malaikat. Orang yang selalu baca Quran dan Al-Quran selalu ditemani oleh malaikat. Orang yang selalu bersama Al-Quran dapat kemuliaan yang luar biasa. Apa? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Quran keluarga Allah yang khusus. Ahlul Quran keluarga Allah yang khusus. Tidak ada ibadah, tidak ada amal, tidak ada sedekah, tidak ada salat, tidak ada amal ibadah, tidak ada yang anda bisa menjadi keluarga Allah kecuali Quran. Tidak ada. Semuanya baik, ada pahalanya. Tapi dapat kemuliaan, bisa menjadi keluarga Allah, tidak ada kecuali Quran. Quran. Kita sudah faham kemuliaan Al-Quran. Yang begitu orang cuma baru mendengar Al-Quran dapat rahmat Allah. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat rahmat Allah baru mendengar Al-Quran. Begitu anda lebih baik baca Al-Quran. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Anda belajar Quran, bukan cuma dengar, bukan cuma baca, tapi belajar Quran. Arti belajar apa? Hafal. Artinya apa? Faham, amal. Itu namanya belajar Quran. Belajar Quran, anda bisa menjadi manusia terbaik di dunia dan di akhirat. Khairukum man ta'allama al-Quran. Paling baik antara kalian, kata Rasulullah, yang belajar Al-Quran. Itu manusia paling baik dunia dan akhirat. Manusia paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Ini manusia paling baik. Biar kita faham sampai mana kemuliaan Al-Quran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ucapkan hadis ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Di depannya ada siapa? Hah? Di depannya ada siapa? Sahabatnya. Tahu sahabat Rasulullah yang kurbankan dirinya, kurbankan hartanya di jalan Allah. Sahabat Rasulullah yang semuanya luar biasa. Sahabat Rasulullah semuanya tahajud sepanjang malam. Sahabat Rasulullah itu yang jihad di jalan Allah. Sahabat Rasulullah yang habiskan hartanya di jalan Allah. Itu sahabat yang luar biasa. Semuanya baik, semuanya mantap, imannya kuat, ibadahnya sempurna. Ya. Untuk mereka, kata Rasulullah, ya, semuanya baik, ya. Tapi paling baik yang belajar Al-Quran. Semuanya baik. Artinya apa? Artinya, bersama Al-Quran, anda menjadi orang paling baik antara yang baik. Bukan antara umum, bukan. Tapi anda paling sempurna antara yang sempurna. Paling baik antara yang baik, bukan antara umum. Ini saking mulianya Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran. Saya yakin semuanya sudah hafal, sudah tahu hadis ini, dan sudah tahu kemuliaan Al-Quran. Kita tidak bahas ini. Tadi melihat anak kecil baca Quran. Saya mau tanya. Atau begitu anda nonton di TV, seperti acara Hafiz Indonesia, lihat anak kecil baca Quran. Suaranya indah, bacaannya fasih. Anda mau tanya Bapak Ibu,
Begitu lihat anak yang hebat ini, begitu bacaan Al-Quran luar biasa. Senang atau tidak? Suka atau tidak? Padahal anak orang yang kita tidak kenal, kok bisa? Saking kuatnya Al-Quran, kemuliaan Al-Quran bisa membahagiakan hati kita. Melihat anak yang baca Quran, kita senang, kita bahagia. Dia yang baca, tapi kita yang senang. Coba bayangkan, sampai mana walaupun mereka jauh, yang tidak pernah kita kenal, tidak pernah lihat, tidak pernah jumpa, tapi bisa perasaannya masuk. Perasaannya bisa masuk. Ini kekuatan Al-Quran. Al-Quran ini untuk segala-galanya. Untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan manusia. Allah sudah tahu manusia ini bagaimana sistem ciptaannya. Dan mana yang paling baik bagi hamba ini, mana paling cocok bagi hamba ini. Seperti sekarang, coba. Kalau kita lihat, beli HP baru. Kita beli HP baru. Begitu buka boxnya, isinya apa? HP, casnya. Terus ada satu lagi apa? Buku. Ada buku. Ada berapa buku kecil-kecil gitu kan? Kecil. Pernah lihat? Hah? Buku-buku kecil dalam box itu. Sudah lihat? Karena kebiasaan kalau lihat HP, lupa bukunya. Saya mau tanya. Buku-buku yang kecil itu, siapa yang pernah baca? Isinya apa? Coba bayangkan, sekarang kadang-kadang HP baru tapi error terus. Kok bisa HP baru kok error terus? Pusing berapa hari kita error. Kita balik lagi katakan, oh maaf Pak, ini error terus, baru ini beli kemarin, kok bisa begitu? Mana Bu, mana? Begitu dia ambil, udah silahkan Bu, udah. Hah? 3 hari saya pusing belum bisa-bisa. Kok dalam berapa detik udah bisa? Ya. Apa bedanya? Dia baca bukunya. Dia baca, sudah tahu. Kalau ada masalah ini, solusinya begini. Kalau ada jenis, solusinya begini. Dan setiap alat yang dibuatkan, selalu ada buku petunjuk. Yang beli mobil baru, ada buku tebal gitu di depan kan? Bukunya tebal. Tapi kita tidak pernah baca. Isinya apa itu buku? Oh, kalau ada lampunya nyala, artinya, oh ini kurang. Kalau ini nyala, artinya, oh bannya lagi rusak. Lalu kan sudah semuanya ada rumusnya, ada tanda-tandanya. Tapi karena kita tidak pernah baca, jadi bingung, tak tahu kok bisa begitu, kok kenapa begitu. Kalau kita memanfaatkan sesuatu dengan baik, harus kita ikuti aturan yang buatkan. Baru bisa jalan dengan aman dan nyaman. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu ciptakan manusia, Allah langsung berikan buku petunjuk. Kalau anda mau nikmati dunia ini sebaik-baiknya, dan menikmati akhirat sebaik-baiknya, mau selamat dunia dan akhirat, mau bahagia dunia dan akhirat, mau nikmat dunia dan akhirat, silahkan, jangan, Allah mudahkan. Jangan anda fikirkan, jangan pusing cari, jangan, ini solusinya, silahkan. Ikuti ini aja, akan anda selamat. Udah selesai. Udah selesai. Semua, mau apa aja.
urusannya apa aja, semuanya ada di dalam Al-Quran. Tapi masalahnya, siapa yang baca? Siapa yang baca? Di sini Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Mungkin ada yang bilang, kita baca Quran. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan dalam Al-Quran berkali-kali. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha liyadabbaru ayatih وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup Anda cuma baca. Kalau memanfaatkan Al-Quran sebaik-baiknya, harus Anda faham, bukan cuma baca. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan dalam Al-Quran. Biar Anda tahu isinya apa, perintah Allah apa, solusi masalah Anda apa. Harus paham dulu. Harus paham dulu. Tahu kita seperti siapa? Mohon maaf. Seperti orang, ada kertas. Ini. Ini ada kertas misalnya. Ada tulisannya. Tapi bahasa Inggris. Bahasa? Hurufnya sama kan? Kalau baca, bisa baca aja. Tapi faham atau tidak? Belum tentu. Walaupun di sini bilang, yang bertemu kertas ini, ada hartanya. Saya simpan di situ. Ambil silahkan halal. Kita baca, hehehe, udah. Gak ada manfaatnya bagi kita. Betul? Ini yang terjadi sama kita begitu kita baca Quran. Tapi karena Allah maha baik, karena Allah sayang kepada hambanya, walaupun Anda baca tidak faham, tetap dapat pahalanya, tetap dapat berkahnya, tetap dapat rahmat Allah, tetap dijaga, tetap diampuni, tetap dilindungi. Karena Allah maha baik, berikan semuanya. Walaupun kita belum paham. Tapi yang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Karena lihat wajah-wajah ibu ini betul-betul mau surga. Betul? Mau surga? Yang di belakang enggak mau ya? Mau surga? Benar mau surga? Silahkan mati dulu ya. Dan prosesnya harus mati. Artinya apa? Ana mau tanya Bapak Ibu. Kalau orang sudah faham kemuliaan Al-Quran ini, sudah faham untungnya baginya sendiri untuk segala urusan dunia dan akhirat. Kalau sudah faham kebahagiaannya di sini, kalau sudah faham kemuliaannya di sini, kalau sudah yakin akan selamat dunia dan akhirat bersama Al-Quran, sudah tahu semuanya ini. Tapi mau atau belum mau? Sudah baca atau belum baca? Niat kita apa? Itu masalahnya. Itu yang harus kita bahas. Saya mau apa? Ini Al-Quran, tapi saya mau apa? Ana tahu Al-Quran ini sesuatu yang mahal bagi saya. Tapi apakah saya mau atau belum mau? Apakah saya siap mau surga atau belum mau surga? Apakah saya ingin menjadi keluarga Allah atau belum? Itu pertanyaannya. Kalau orang dalam hatinya betul-betul dia mau. Kita lihat sendiri. Banyak kakek-kakek, nenek-nenek. 70 tahun, 80 tahun. Dia tetap belajar. Alif, ba, ta,
Dah. Nek, sudah tua, ya. Nggak apa-apa. Ini sesuatu yang mahal nih. Yang mulia bagi saya ini. Ini keselamatan saya ini. Saya mau belajar walaupun sudah tua. Dan yang luar biasa di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang luar biasa. Ya Allah. Coba dengar hadis ini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barara." Orang yang pintar bacaannya, indah suaranya bersama malaikat. Tidak sama manusia lagi, enggak. Saking mulianya bersama malaikat. Tapi mohon maaf, ini yang pintar. Yang bagus bacaannya, suaranya indah. Terus yang belum gimana? Yang belum gimana? Yang belum jelas bacaannya gimana? Yang masih bata-bata hurufnya gimana? Alhamdulillah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa alaihi syaqun wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Orang yang begitu baca Al-Quran sulit baginya, bata-bata hurufnya, belum jelas bacaannya, akan dapat 2 pahalanya. Yang pertama pahala bacaan, setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua, karena kasihan capek dalam bacaan. Ana gak faham hadis ini. Oh, baca Quran capek, maksudnya gimana? Artinya apa itu? Sampai Indonesia baru saya faham. Lihat kakek-kakek, nenek-nenek di Indonesia mau baca Quran luar biasa. Mereka baca. Innal ladzina amanu wa amilus nafasnya habis. Baru baca satu ayat capek. Ini capek dalam bacaannya. Ternyata capek dalam bacaannya mahal di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah khususkan pahala khususan karena kasihan capek dalam bacaannya. Yang luar biasa, begitu kita baca Al-Quran, salah, hurufnya masih salah, tajwidnya tidak ada, dapat pahala sempurna. Salah, pahalanya sempurna. Begitu Anda baca, salah, pahalanya sempurna, kasihan capek, ada pahala lagi. Lebih luar biasa. Ini orang yang baca Quran. Ini orang yang baca, yang belajar Quran beda jauh. Arti belajar Quran apa? Nambah ilmunya dulu. Nambah ilmunya. Ini satu hal yang tolong dengan segala hormat, berubah niatnya dulu. Jangan niat baca Quran, tapi luruskan niat mau belajar Quran. Mohon maaf, di Indonesia banyak yang baik niat baca Quran, walaupun sedikit juga, walaupun masih sedikit yang niat baca Quran. Jujur aja, kita keliling seluruh Indonesia, saya tanya kepada bapak ibu, Al-Quran ini yang semua sudah tahu pahalanya, berkahnya, manfaatnya dunia dan akhirat. Saya tanya bapak ibu, siapa yang ikuti wasiat Rasulullah baca Al-Quran setiap bulan sekali? Wasiat Rasulullah kepada setiap orang Muslim, baca Al-Quran setiap bulan sekali. Artinya setiap satu hari satu juz. 30 hari 30 juz. Yang bacaannya lancar bisa 30 menit selesai satu juz. Yang bacaannya belum lancar 2 jam bisa selesai satu juz. Berarti 24 jam setiap hari
2 jam untuk Al-Quran. Biar anda selamat, biar anda nikmat, biar anda masuk surga, biar anda dapat pahalanya, biar anda ditemani oleh malaikat, biar anda dapat berkahnya. Itu 2 jam anda bayar, kosongkan waktunya 2 jam, baca Quran, dapat semuanya. Saya tanya kepada jemaah, ayo, bulan Ramadan kemarin sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. 2 bulan lagi masuk bulan suci Ramadan. Saya tanya, selama 9 bulan dari habis bulan Ramadan sampai sekarang 9 bulan lewat. Yang khatam Al-Quran 9 kali, angkat tangannya. Artinya istiqamah dia khatam setiap satu hari satu juz. 9 bulan khatam 9 kali, angkat tangannya. Masya Allah, majlis ta'lim ini luar biasa ini. Ini masjid pertama. Masjid pertama. Setelah saya berapa tahun keliling seluruh Indonesia, ada yang istiqamah khatam Quran setiap bulan sekali. Luar biasa. Orang Indonesia ya? Nasi putih ya? Tahu tempe? Sama berarti. Berarti mereka bisa, yang lain tetap. Sampai 9 bulan khatam sekali. Ratusan orang yang angkat tangannya 2, 3, 4, 5 orang. Artinya dia baca Quran 5 minit setiap satu hari. 5 minit. Berarti masih banyak jauh dari Al-Quran. Tapi mohon maaf, itu tahap pertama yang kita tanya itu masalah baca Quran. Tapi sekarang kita ingin belajar Quran. Arti belajar Quran apa? Yang sudah hafal 30 juz angkat tangannya. Saya bilang apa? Tadi saya bilang apa? Astagfirullah, salah. Yang sudah hafal juz 30. Bukan 30 juz. Juz 30. Yang sudah hafal tribal qul, angkat tangan. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil. Sudah hafal, angkat tangan. Gak apa-apa. Bagus, baik. Hafal ini, inna a'tainaka wal asri alhaakum, bagus, baik. Gak apa-apa. Pertanyaan saya, hafalan ini sudah berapa lama? Satu tahun ada? 5 tahun ada? 10 tahun ada? 20 tahun ada? 30 tahun ada? Ini yang kita mau berubah. Apa? Puluhan tahun tidak nambah hafalan. Ini pertama. Puluhan tahun tidak perbaiki bacaan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. 30 tahun lalu sama sekarang Bismillahirrahmanirrahim. 30 tahun enggak berubah-berubah. 30 tahun. Ya, yang anda sudah hafal itu, surat yang sudah hafal, artinya apa? Hikmahnya apa? Perintah Allah di situ apa? Gak pernah belajar. Bukan masalahnya gak pernah belajar. Ini yang kita mau bahas. Karena itu saya tanya, kalian mau apa? Bukan masalahnya saya belum hafal, atau saya belum baca, atau saya belum belajar. Masalahnya banyak belum ada niat. Ini yang musibahnya. Yang musibah, belum ada niat mau baca Quran, mau hafal Quran, mau belajar Quran. Tidak ada niatnya. Karena itu innamal a'malu. Kalau niatnya belum ada, mana bisa muncul amalannya? Mana bisa muncul? Itu yang harus berubah. Artinya apa?
Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sempurna berkah niat. Niat aja Allah berikan pahala sempurna. Allah lihat hati, oh ada niat baik, Allah kasih yang lebih baik lagi. Itu yang kita mau bahas. Niat dulu, saya mau belajar, saya mau hafal, saya mau baca, saya mau niat dulu demi Allah. Allah yang mudahkan caranya. Dengan kun fayakun, Allah yang mudahkan caranya, bukan kita lagi. Bukan kita lagi, tidak ada urusan. Memang kita tidak ada urusan. Urusan kita niat. Allah lihat hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Allah lihat hati kalian. Isinya apa? Mau apa? Ini mau apa? Oh, ini mau belajar Quran. Allah Subhanahu wa taala berubah sistem dunia untukmu sendiri biar bisa belajar Quran. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala, bukan cara manusia lagi. Bukan cara manusia lagi. Bagaimana, seperti apa, kapan, bukan urusan kita. Urusan kita, siapkan niat yang baik, yang lain urusan Allah Subhanahu wa taala. Berkah niat yang baik, walaupun belum bisa amal, walaupun belum ada kesempatan, walaupun belum hafal, baca tapi enggak hafal. Mau belajar tapi enggak ada kesempatan, tetap dapat pahala sempurna. Coba dengar hadis ini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun ataahu Allahu malan wa ilman fa huwa yunfiquhu fi sabilillah." Allah berikan anugerah kepada salah satu hamba-Nya ilmu dan harta. Orang itu alim dan kaya. Dia habiskan ilmunya dan hartanya di jalan Allah. Ada satu orang miskin dan tidak punya ilmu. Miskin dan tidak ada ilmunya. Dia lihat suka, senang hatinya. Suka amalan si fulan yang kaya, yang berilmu itu. Dia ucapkan, "Ya Allah, kalau Engkau berikan ilmu dan harta bagi saya seperti si fulan, akan saya ikuti amalannya." Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahuma," nih dengar baik, "Fahuma fil ajri sawa." Pahalanya sama-sama. Belum ada ilmu, belum ada harta, dan belum tentu ke depan dia bisa. Tapi berkah niat jujur sama Allah, Allah berikan pahala yang sempurna. Itu yang kita minta. Yang kita minta, niat dulu. Niat dulu aja. Nanti Allah yang mudahkan. Allah lihat, oh jujur dalam niat-niat, Allah yang mudahkan. Ada satu cerita, masih lama sampai maghrib kan? Hah? Maghrib di sini jam berapa? Masih itu. Kenapa selalu niat, selalu jaga hati? Karena memang orang yang punya hati yang baik, Allah mudahkan yang lebih baik. Di sini karena Allah sayang, Allah sudah jelaskan. Kalau untuk niat, wajib bagi semuanya. Gratis. Apakah kalau kita siapkan niat yang baik harus bayar? Niat yang baik. Begitu untuk amalannya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Taqwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak memberatkan hamba, sesuai kemampuannya. Udah. Jalankan aja. Artinya apa? Ini masih mudah, kuat, sehat, bisa baca 2 jam, 3 jam, silahkan. Tua, sakit, matanya agak bantu, bisa baca 10 menit, silahkan. Anak muda bisa salat tahajud
11 rakaat, baca 1 juz, silahkan. Tua sakit salat tahajudnya 2 rakaat, kulhu, silahkan. Kaya raya bisa infak miliaran, silahkan. Miskin bisa infak 2.000, silahkan. Yang penting niatnya baik. Amalannya gak apa-apa. Sesuai kemampuannya. Begitu kita selalu siapkan niat yang baik. Ikuti dengan amalan yang baik, janji Allah akan berikan yang lebih baik. Dalam segala urusan, dunia dan akhirat. Sekarang, dalam perjalanan kita ke surga, karena harus kita yakini satu hal. Kampung kita, rumah kita yang asli, harus faham. Rumah kita yang asli, yang Allah memilih tempat itu untuk kita, surga. Jelas? Allah yang milih surga untuk kita. Allah begitu ciptakan ayah kita Nabi Adam alaihi salam, Allah yang tempati dengan surga untuk Nabi Adam. Apa yang terjadi? Begitu Nabi Adam nikmati surga Allah Subhanahu wa taala, ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati. Siapa? Iblis. Iblis ini masalahnya apa? Dia minta tolong kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya umur sampai hari kiamat. Allah kasih. Begitu Allah kasih, dia ucapkan, demi Allah, saya akan bekerja keras untuk mensesatkan hamba-Mu, ya Allah. Tugasnya, fikirannya, tenaganya satu, mensesatkan kita. Artinya apa? Begitu Nabi Adam alaihi salam lagi nikmati surga sama Siti Hawa, datang iblis. Adam, ini coba. Bagus. Ini enak. Buah-buahan ini enak banget. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan surga semuanya kecuali satu pohon. Kalau pohon ini jangan, buah-buahan ini jangan. Datang iblis. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Datang kepada Nabi Adam, demi Allah, saya cuma mau berikan nasihat kepadamu aja. Kalau makan dari buah-buahan ini akan kekal di dalam surga. Lebih nikmat lagi, lebih. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Sampai Nabi Adam ikut. Begitu makan sekali aja dari buah itu, hukumannya. Qulna ihbitu minha jami'a. Turun dari surga. Sekarang dalam perjalanan kita mau balik lagi ke rumah kita yang asli, surga Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu datang, lanjutkan tugasnya. Apa? Mensesatkan kita. Apa yang terjadi? Begitu kita mau baca Quran, udah saya mau ikuti nasihat Syekh Hussein, ikuti wasiyah Rasulullah, baca Al-Quran setiap hari 1 juz, 30 hari 30 juz, khatam setiap bulan sekali. Begitu buka Al-Quran baca Al-Fatihah masuk surah Al-Baqarah,
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب Baru berapa ayat sudah? Padahal baru bangun tidur. Sudah faham? Kenapa? Ini lagi menuju ke surga. Ini lagi menuju ke surga. Dia duduk ngaji, baca Quran. Ini menuju ke surga. Jangan datang iblis, kirimkan tentaranya. Jangan sampai dia selamat. Atau lagi santai di rumah. Ya? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tiba-tiba datang. Assalamualaikum, Bu. Sadaqallahul azim. Lari. Mau baca Yasin. Harus kita faham dalam perjalanan taat ibadah kita menuju ke surga. Tidak ada yang nikmat, tidak bisa. Berat. Di sini Allah lihat, apakah betul anda mau surga atau tidak? Mohon maaf. Sekarang urusan dunia kita kerja. Di kantor kita pasti dan yakin banyak hal yang tidak enak bagi kita, betul? Tapi sabaran kita luar biasa. Sabaran kita luar biasa. Berapa tahun di kantor ini? Ibu berapa tahun jadi guru sekolah ini? 10 tahun, 20 tahun. Sabarnya luar biasa. Tahan. Gimana Bandung sering hujan, kalau musim hujan sering hujan setiap hari. Gimana? Tetap kerja? Ya, tetap kerja. Musim panas, mataharinya panas, kerja? Ya, tetap kerja. Sabaran kita luar biasa untuk sedikit untung dunia. Masalahnya apa? Sampai keyakinan kita kepada dunia, kita bisa masukin keyakinan ini dalam hati anak kita. Itu yang musibah. Keyakinan ini dunia kita sudah masukin dalam hati anak kita. Apa yang terjadi? Anak saya harus sekolah, betul? Ibu datang azan subuh, bangunin anaknya. Ayo sayang, subuh. Kata anaknya apa? Kasihan. Kasih selimut lagi. Jam 6 pagi, ayo sayang sekolah. Ayo sekolah. Namanya anak, bilang apa? Ayo sekolah. Baru ini ibu yang lembut barusan, yang kasihan kasih selimut, kok sekarang Kok sekarang marah? Kenapa? Karena ibu sendiri, bapaknya sendiri ini yakin dalam hatinya harus dan wajib sekolah. Itu sangat bermanfaat untuk masa